Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ayatihi amanna wa bi dzikrihi itma'anna wa bi atharihi iqtafaina wa ala alihi wa ashabihi wa ala wasallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum kita baca doa ta'lim, siapa malam ini? Belum. Malam ini siapa? Udah apa? Siapa yang udah apa? Yang udah apa? Yang lagi. Udah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azilla aw aw uzlam azlima aw uzlam aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayh azza jaruka wa jalla thana'uka wa tabaraka ismuka wa la ilaha ghairuka. Bismillahi amantu billahi wa wa'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbit janani Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la tu'iqna anhu bi'a'iqin wa na'udzu bika min qawati'ihi wa muqaddaratihi wa mujibati hirmanihi wa fuatihi. Masya Allah. Wa mujibati hirmanihi. Gak ada hi-nya. Hirmanihi. Jazakallah. Assalamualaikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dibuka halaman 92. 3 94. Halaman 94 nomor 13. Setengah 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithu asyara, dan poin yang ke-13 dari adabnya para ulama dengan murid-murid beliau. Ayyatawadha'a, hendaklah seorang guru itu merendahkan hati, bukan merendahkan di. Apa bedanya merendahkan hati dengan merendahkan diri? Kalau merendahkan diri berarti menghinakan. Jadi merendahkan hati artinya tidak menyombongkan diri tapi tidak hina.
Imam At-Tabari punya syair yang sangat bagus terkait dengan hal ini. Kata beliau ini, setiap kali saya lupa matan Arabnya tapi kira maknanya besar. Setiap kali aku berpikir bahwa aku punya kelebihan, maka aku tidak menyombongkan diri. Tapi ketika aku merasa bahwa aku kekurangan, aku tidak menghinakan diri. Makanya orang kaya tidak boleh sombong. Orang miskin jangan suka mengemis. Jangan suka mengemis. Makanya ini kalimatnya. Itu bedanya antara merendahkan diri dengan merendahkan hati. Merendahkan hati tidak akan hina, tapi merendahkan diri akan hina. Haram hukumnya seorang muslim merendahkan diri. Tidak boleh. Apalagi kalau di depan orang, misalkan bisa katakan begini, aku ini memang tak layak. Karena itu merendahkan diri. Tapi kalau kita katakan sepertinya saya belum layak, nah itu merendahkan diri. Hati. Beda ya? Beda merendahkan diri dengan merendahkan hati. Nah, tawadhu itu bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Kalau merendahkan diri berarti memandang dirinya hina. Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk Allah kemudian menjadi hina? Padahal Allah mengatakan telah menciptakan kalian dalam sebaik-baik bentuk. Kalau sesuatu yang baik yang sudah Allah ciptakan tak mungkin hina. Tapi kalau merendahkan hati menyebabkan kita tidak sombong. Maka seorang guru diharuskan pada poin ke-13 ini untuk rendah diri, rendah hati. Kepada siapa? Ma'at talib, bersama dengan muridnya. Atau dengan murid, rendah hati dengan muridnya. Kalau lihat murid itu kayak banyak di antara guru yang kemudian misalkan ketemu dengan muridnya lalu menyombongkan diri, maka sesungguhnya dia tidak rendah hati. Tidak boleh. Hukumnya haram. Wa kulli dan juga rendah hati dengan setiap. Kulli itu artinya setiap. Mustarsyidin, orang yang meminta petunjuk. Karena orang datang ke majelis ilmu itu pasti ingin mencari petunjuk. Maka tidak boleh orang yang mencari petunjuk, orang cari nasihat, orang cari ilmu itu kemudian orang yang ngasih ilmunya merendah, menyombongkan diri, tidak merendahkan hati. Tidak boleh. Sa'ilin, yang bertanya. Jadi orang yang mustarsyid sa'il, yang mau minta petunjuk dan bertanya. Kan banyak orang datang majelis bertanya tentang hukum, bertanya tentang pemahaman agama. Idza qama, apabila si murid tadi qama, menegakkan. Bima, dengan apa-apa yajibu alaihi, yang wajib atasnya. Nah, jadi kalau si murid sudah menjalankan kewajibannya, ya, maka seorang guru harus, bahkan wajib hukumnya untuk merendahkan hati dengan orang yang diajarkan. Nah, apa kewajiban si murid yang harus ditunaikan? Min huquqillah, daripada hak-haknya Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah setiap kewajiban yang diwajibkan kepada kita. Dalam hidup ada hak, ada kewajiban. Misalkan suami istri, ada hak, ada kewajiban. Kalau kita katakan hak suami, berarti kewajiban istri. Apa hak suami misalkan? Dijaga nama baik oleh istri. Itu hak suami. Suami harus mendapatkan nama baik dari istrinya. Maka si istri hukumnya wajib untuk menjaga nama baik suami, itu kewajiban. Sebaliknya, hak istri itu kewajiban suami. Apa hak istri? Nafkah. Nafkah itu adalah menjadi kewajiban si suami. Begitu ya. Jadi kalau ada hak Allah berarti kewajiban kita. Nah, kewajiban kita apa? Semua yang diperintahkan harus dilaksanakan, semua yang dilarang wajib ditinggal. Wa huquqihi, dan hak-haknya, hak-hak gurunya. Jadi kalau murid sudah memenuhi hak Allah, yang pertama hak gurunya, maka guru tersebut wajib merendahkan hatinya kepada semua. Sebelum ini masuk.
Wa yakhfadu lahu, dan merendahkan, yakhfad merendahkan. Lahu baginya, bagi si murid, janahahu sayapnya. Ini bahasa Arab, ini bahasa seperti perumpamaan. Coba lihat ayam. Ayam itu kalau rasa sayang kepada anaknya apa yang dia lakukan? Dia buka sayapnya, dia lindungi anak. Betul ya? Betul kan? Dia lindungi anaknya. Itu bentuk kasih sayang kepada anak. Dan itu diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin apa muslimin? Musallin. Mursalin. Musallin. Mursalin. Mursalin. Kayaknya bukan. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu, ya. Minal mu'minin. Mu'minin ya? Bilang Asy-Syu'ara ayat 215. Coba buka sebentar. Coba lihat ujungnya, minal mu'minin, minal muslimin, minal apa? Asy-Syu'ara. Intinya begini. Kalimat waqfid janahaka, merendahkan sayap, itu artinya memiliki kasih sayang. Wa yakhfadu lahu janahahu, artinya merendahkan sayap guru kepada muridnya, artinya si guru harus memiliki mukminin. Seorang guru harus merendahkan sayapnya, artinya harus punya kasih sayang kepada murid. Makanya guru nggak boleh dendam kepada murid. Ustaz, guru muridnya jahat, dikhianati gurunya, tiba-tiba sadar itu murid, dia balik lagi. Dia minta maaf, dia lihat. Wajib nggak diterima? Wajib tidak? Wajib. Kalau diterima pasti. Masalah hukumnya wajib atau tidak? Kalau diterima pasti. Wajib atau tidak diterima? Wajib. Wajib itu. Kenapa wajib diterima? Ad-dinun, ada kalimatnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok orang dari kalian itu yang menyuruh kepada kebaikan. Itu perintah kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Buktinya mana? Rasulullah SAW bisa terus menerus di kota Makkah. Ikrimah bin Abi Jahal itu nggak nyakiti Rasulullah apa coba? Abu Sufyan itu merangi Rasulullah walaupun mertuanya sendiri. Tapi giliran masuk Islam diterima nggak oleh Nabi? Ikrimah itu ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah pada saat penaklukan kota Mekah, itu kota Mekah dimasuk dari beberapa arah, ada menyebutkan 3 arah. Salah satunya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, itu diserang oleh Ikrimah. Padahal sudah ada kesepakatan dengan orang Mekah, pasukan Rasulullah yang masuk kota Mekah tidak boleh diserang. Tapi Rasulullah mempersenjatai para sahabatnya karena tahu dikhawatirkan akan ada pengkhianatan, dan ternyata benar. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, itu menyerang pasukan Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid kan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ternyata penyerangan dilakukan oleh Ikrimah berhasil digagalkan. Apa yang terjadi? Ikrimah lari ke Yaman. Larinya ke Yaman, takut dihukum mati karena pengkhianatan, dihukum mati. Larinya ke Yaman sampai disusul oleh istrinya yang sudah lebih dulu masuk Islam, minta jaminan ke Rasulullah agar Rasulullah memaafkan Ikrimah apabila kembali ke kota Mekah. Rasulullah mengatakan kalau dia kembali ke kota Mekah, dia terima Allah dan Rasulnya, aku maafkan. Berangkat istri Ikrimah ke Yaman, menjemput Ikrimah, dibawa pulang lagi ke kota Mekah, dimaafkan oleh Rasulullah. Bahkan salah satu panglima perang kaum muslimin ketika melawan Romawi dan Persia, Ikrimah, anaknya Abu Jahal, dimuliakan kemudian di dalam Islam. Salah satu pasukan, pimpinan pasukan perang Islam, Ikrimah. Karena Ikrimah itu memang jago perang. Jadi maka dalam konteks ini, dengan cerita yang baru saja saya ceritakan, maka apabila ada murid kembali, wajib bagi guru untuk menerima dia kembali. Gak boleh ada.
Ustaz, kenapa Hasan Basri tidak menerima Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah? Karena Wasil bin Atha tidak pernah sadar. Coba kalau sadar kembali, pasti diterima oleh Hasan Basri. Kenapa? Fir'aun kalau tobat pasti Allah terima tobat. Betul tidak? Kalau Allah saja yang maha besar terima tobatnya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, masa kita yang manusia tidak menerima orang yang sah? Bisa pergi ya? Kita lanjutkan. Wa yakhfidu lahu janahahu. Ini wa yakhfidu ya, sama dengan ayat tawadhu'a ya. Wa yakhfidu lahu ya, karena wawunya wawu athaf. Wa yakhfidu lahu janahahu, merendahkan sayap untuknya atau punya kasih sayang. Wa yalina. Yalin layyin, artinya lembut, halus. Lahu baginya janibahu, sisinya. Jadi apa sisi yang lembut? Perangai yang baik. Jadi harus punya kasih sayang dan punya perangai yang baik kepada murid yang sudah menjalankan hak Allah dan hak guru. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman li nabiyhi, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ayatnya ini. Asy-Syu'ara ayat 215. Waqfid janahaka, rendahkanlah sayapmu atau hendaklah engkau punya kasih sayang liman ittaba'aka, disambung jadi liman ittaba'aka, kepada siapapun yang mengikutimu, min dari al-mu'minin, orang-orang beriman. Makanya Rasulullah SAW datang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu rabbainya Yahudi di kota Madinah. Rabbai itu kalau bahasa kita ya kiai Yahudi. Nah, disebut rabbai. Kalau Nasrani disebut dengan pendeta bahasa kita. Pendeta bahasa kita apa kalau Nasrani? Nasrani itu rahib. Rahib. Ya. Atau juga disebut dengan qisis ya, orang-orang dulu bahasa Arab juga. Dalam Al-Qur'an ada itu ruhbana wa qissisa kalau salah saya. Kalau saya enggak salah, nanti kita cek lagi. Nah, Rabbah Yahudi ini orang yang sangat punya kedudukan istimewa di kota Madinah. Namanya Abdullah bin Salam kepada Rasulullah mengajukan 3 pertanyaan. Setelah Rasulullah mengajukan pertanyaan, cuma begini, sebelum mengajukan 3 pertanyaan mengatakan, "Ya Muhammad, saya akan mengajukan 3 pertanyaan. La ya'rifuhu illa nabi." Tidak ada satu orang pun yang tahu jawaban dari pertanyaan itu kecuali Nabi. Rabai, ahli kitab. Main-main orang ahli kitab kan. Kalau ditanya sama orang Madinah yang umumnya nggak akan ngerti, nggak akan tahu. Karena kecuali orang sudah punya kitab. Datang kepada Rasulullah. Pertanyaan pertama, apa pertama sekali makanan di surga yang dimakan oleh manusia? Rendang. Bukan. Apa makanan pertama yang di surga dimakan oleh manusia? Hati ikan hiu. Itu yang pertama, makanan pertama yang dinikmati oleh penduduk surga. Jadi kaget kan? Karena nggak ada yang tahu. Benar tahu cerita yang seperti ini. Ini yang tahu cerita. Kemudian ditanya lagi, berapa orangkah pemuda yang kabur dari pemimpin yang zalim dan siapakah bersama mereka? Al-Kahfi. Ya. Apa kata Rasulullah? Bacakan surah Al-Kahfi bahwa jumlahnya yang tahu hanya Allah. Maka ayatnya cuma dari surah Al-Kahfi. Ada yang mengatakan 3, yang keempat anjingnya, ya kan? Yang mengatakan 4, yang kelima anjingnya, kan gitu kan? Ada perbedaan pendapat. Pada hakikat dari berapa jumlah mereka hanya Allah yang tahu. Kita dulu sering didengar cerita Ashabul Kahfi itu jumlahnya 3 orang, betul ya? Benar nggak? Karena kenapa? Karena ada 3 orang itu yang bikin doa. Ya Allah, dulu aku pernah melakukan kebaikan dan buka satu. Jadi 3 orang. Jadi 3 tambah 1 dengan anjingnya jadi padahal bahasa Al-Qurannya bukan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap jumlah tidak penting. Makanya kalimatnya begitu. Karena bukan jumlahnya yang penting,
tapi bagaimana hikmah dari cerita itu. Makanya jumlahnya tidak Allah ceritakan. Nah Rasulullah begitu menjelaskannya, kaget Abdullah bin Salam. Ada satu lagi saya lupa. Kaget Abdullah bin Salam. Wah luar biasa ini, nggak ada yang tahu ini. Akhirnya apa? Bersyahadatlah Abdullah bin Salam kepada Rasulullah. Hadisnya hadis Bukhari. Nah kemudian Abu Salam berkata begini, ya Rasulullah, itu orang-orang Yahudi, itu orangnya orang penista. Dia kalau satu saat ngomong begini, di lain waktu akan ngomong lain lagi. Plimplan. Oh begitu? Begitu. Oke, kalau begitu kamu sembunyi, nanti saya panggil beberapa orang Yahudi, saya tanyakan, kata Rasulullah. Lalu dipanggilkan orang Yahudi, tanya, kaifa ra'yukum fi Ibni Salam? Bagaimana pendapat kalian terkait dengan Abdullah bin Salam? Apa jawab orang Yahudi? Khairuna wa ibnu khairina. Orang terbaik di antara kami dan anak orang terbaik di antara kami. Sayyiduna wa ibnu sayyidina. Tuan kami dan anak dari tuan kami. Terbaik. Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Tahu nggak kata orang Yahudi apa? Syarruna wa ibnu syarrina. Seburuk-buruk orang di antara kami dan anak dari seburuk-buruk orang kami. Ayahnya pun jadi buruk gara-gara dia masuk Islam. Itu orang Yahudi. Baru selesai dia ngomong begitu orang Yahudi, keluarlah Abdullah bin Salam. Keluar Abdullah bin Salam, langsung bersyahadat di depan orang Yahudi. Langsung keluar kalimat itu di depan Abdullah bin Salam. Syarruna wa ibni syarrina. Betul ini orang paling buruk di antara kami dan anak dari orang yang paling buruk di antara kami. Itu Yahudi itu. Dibuktikan oleh Abdullah bin Salam. Nah, ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, diperlakukan Abdullah bin Salam yang tadinya orang Yahudi yang menentang Nabi, diperlakukan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baik. Bahkan Abdullah bin Salam tercatat sebagai salah satu sahabat yang istimewa yang masuk Islam pada awal-awal dakwah di kota Madinah. Tercatat namanya dengan tinta emas. Istimewa. Abdullah bin Salam. Inilah yang dimaksud dengan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Bahkan Rasulullah pernah mengirim salam kepada Uwais Al-Qarni, padahal tidak pernah bertemu. Kenapa Rasulullah kirim salam? Karena Rasulullah tahu keimanannya luar biasa, dan Uwais Al-Qarni meskipun tidak pernah datang ke kota Madinah karena belum bisa datang, tetapi beriman kepada Rasul dan menjadi pengikutnya Nabi. Maka salam yang diberikan oleh Nabi itu menunjukkan bentuk kasih sayang Nabi kepada Uwais Al-Qarni. Maka kemudian Abu Hurairah ikut. Ketika Abu Hurairah bertemu dengan anak orang dari kabilah kaumnya, di hadis diceritakan kalau nanti kalian bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir zaman, tolong sampaikan salam Abu Hurairah kepadanya. Jadi ikuti oleh Abu Hurairah, suruh sampaikan salam ke Nabi Isa. Ini kalau saya suruh sampaikan salam saya ke Nabi Isa, nanti waduh Ustaz, nanti kami ketemu Dajjal dong. Kan gitu kan, karena Nabi Isa kan harus datang setelah Dajjal muncul. Baik, kita lanjutkan. Wasahha dan sahih maksudnya, ya. Anin Nabi SAW, riwayat dari Nabi SAW. Innallaha, sesungguhnya Allah, auha, telah mewahyukan ilayya, kepadaku, anta wada'u, agar kalian semuanya hendaklah merendahkan hati. Wa ma tawadha'a, dan tidaklah merendahkan hati ahadun, seseorang, dan tidaklah seseorang merendahkan hati illa, kecuali rafa'ahu Allah akan mengangkat dia. Akan mengangkatnya kenapa pakai isim fi'il madhi? Fi'il madhi itu kan artinya kata kerja yang telah lampau. Artinya kan telah diangkat. Ya kan gitu kan? Tapi kenapa Ustaz artikan akan diangkat? Kalau pada mustaqbal, masa yang akan datang, diceritakan dengan fi'il madhi, menunjukkan bahwa perbuatan itu pasti terjadi. Jadi kalau orang merendahkan diri, merendahkan hati, maka pasti dia akan diangkat oleh Allah. Pasti.
Ini bukan satu hadis, ini dua hadis sebenarnya digabung menjadi satu. Koma itu, kalian koma antawadau itu ada koma, itu membedakan antara dua hadis. Hadis innallaha auha ilayya antawadau itu satu hadis. Wa ma tawadha ahadun illa rafa'ahu Allah itu satu hadis. Jadi ada dua hadis digabung jadi satu. Hadis innallaha auha ila an tawadhu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan hati, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar. Iyad bin Himar diriwayatkan oleh Iyad bin Himar, sahabat Iyad bin. Hadisnya sahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Dua hadis tadi. Ya, Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadisnya bunyinya begini. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian merendahkan hati hatta la yabkhara. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Hingga tidak ada yang menyombongkan diri salah seorang di antara kalian terhadap yang lainnya, dan tidak ada yang berbuat aniaya salah seorang di antara kalian terhadap yang lainnya. Jadi orang rendah hati itu akan menghilangkan kesombongan dan menghilangkan sifat aniaya dan sikap aniaya. Nah, itu hadis yang kedua. Sedangkan riwayat yang selanjutnya yang bagian kedua itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Wa ma tawadhu'a itu riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bunyi hadisnya begini. Ma naqasat shadaqatun min malin. Tidaklah harta itu berkurang dengan sebab bersedekah. Atau sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'afwan wa 'addan bi'afwin. Dan apapun yang Allah tambahkan kepada seorang hamba dengan kemaafan illa izza, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi jika ada orang berbuat salah lalu dimaafkan Allah, yang mudah itu kemuliaan. Jadi karena ada orang salah, tidak ada orang yang benar, pasti ada yang salah. Makanya ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak ada khata'. Setiap anak ada yang berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tahu. Hanya Nabi yang maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjagamu wahai Muhammad dari manusia. Menjaga ya'simuka menjadi kalimat maksum. Hanya Nabi. Rasul yang maksum. Yang lain enggak ada. Hatta sahabat Nabi enggak maksum. Walaupun dijamin, ada yang dijamin masuk surga. Tapi pada hakikatnya tidak dihukum maksum, karena maksum itu hanya pada Nabi dan Rasul Allah. Bisa dipahami? Tadi sudah dua. Zakat tidak mengurangi harta. Tidak ada satupun hamba apabila Allah memberikan kemaafan kecuali itu menunjukkan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada dia. Dua. Yang ketiga ini, wa ma tawadha'a ahadun illa dan tidaklah seseorang merendahkan hati kecuali diangkat oleh Allah. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi harta. Yang kedua, jika ada yang bersalah lalu dimaafkan oleh Allah, itulah bentuk kemuliaan. Yang ketiga, orang yang merendahkan hati itu diangkat oleh Allah. Itu hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah. Bisa dipahami? Mau ditulis hadisnya atau dicatat? Catat ya. Di note saja di buku teman-teman ya. Bismillah. Warabi' asyar. Dan yang ke-14. Ayu khatiba, seorang alim itu ayu khatiba harus berbicara. Kullam minat talabah, setiap dari murid-muridnya atau berbicara kepada setiap murid-muridnya. La siyama, apalagi. La siyama artinya apalagi. Al-fadil,
orang atau murid yang mempunyai kelebihan. Nah, kalau ada murid yang kelebihan, dia cerdas, dia baik, ya kan? Dari semua orang yang ada di majelis tersebut, dia yang paling baik, dia yang paling cerdas. Ada kelebihan kan? Apalagi jika ketemu orangnya. Bima fihi, dengan apa-apa ada padanya, ta'zimuhu, pengagungan. Nah, pengagungan di sini maksudnya adalah pemuliaan, harus dimuliakan. Wa tauqiruhu, tauqiruhu artinya ihtiram, juga artinya pemuliaan. Wa yunadihi, dan memanggilnya bi ahabbil asma'i ilaihi, dengan nama terbaik atau nama yang paling dicintai oleh dia. Apa nama yang paling dicintai? Oh, misalkan nama yang paling dicintai, ya nama yang sudah ada di KTP atau yang diberikan oleh orang tua, ya panggil namanya. Ada nama panggilan, kan ada nama panggilan yang bagus-bagus, seperti Sayyidah Aisyah, panggilannya Humairah, yang putih kemerahan. Abu Bakar panggilannya As-Siddiq. Umar bin Khattab panggilannya, gelarnya Al-Faruq. Banyak Al-Faruq. Kalau Utsman bin Affan, jangan lihat sampai Dzun-Nuraini wal Hijrataini. Dzun-Nurain artinya dua cahaya. Kenapa dua cahaya? Karena nikahi dua anak Nabi. Pertama nikah dengan Ruqayyah meninggal, nikah lagi dengan Ummu Kalsum. Wal Hijratain, dan dua hijrah. Mana dua hijrah? Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dua-duanya dilakukan bersama istrinya Ruqayyah, putri Nabi. Karena Ummu Kalsum menikahnya waktu Rasulullah SAW sudah berada di Madinah. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan Rasulullah sempat melihat Ruqayyah meninggal karena Rasulullah pada saat itu di perang Badar, medan perang Badar. Jadi tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan. Berarti sudah sampai ke Madinah itu bulan Syawal. Allahu a'lam bishawab. Itu meninggalnya Ruqayyah. Kemudian dinikahkan atas perintah Allah, wahyu dinikahkan lagi Ummu Kalsum dengan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan itu nikah dengan dua putri Nabi, dua-duanya diperintahkan oleh Allah. Kita jangankan diperintahkan oleh Allah, Pak RT aja nggak tahu. Diperintahkan oleh Allah. Subhanallah, luar biasa. Makanya malaikat itu malu sama Utsman bin Affan. Malu dalam arti positif ya. Wa ayu rahiba, dan menyambut di talabah dengan yurahiba, artinya menyambut, menyapa. At-talabah murid-muridnya, idza, apabila laqiyahum, guru tersebut bertemu dengan mereka. Nah, bertemu misalkan di jalan misalkan, ya kan? Bertemu. Ustaz, Ustaz, ntar aja sama. Gak bener. Sampah. Ya, lagi ngapain di sini? Ada acara apa? Oh iya, mantap. Bagus. Barakallah. Lagi ngapain di sini? Lagi ngurus proyek, Ustaz. Besar nih kayaknya. Lumayan, Ustaz, ada 100 juta. Oh, semoga Allah mudahkan urusan. Amin. Jangan lupa majlis. Pasangin satu lagi nih. Sudah. Pasangin masih timpang. Subhanallah. Nah, jadi harus disapa. Jadi kalau bertemu harus disapa. Enggak boleh. Jadi ketika melihat muridnya ketemu di jalan, enggak benar. Wa inda, dan di ketika, inda itu asal kalimatnya di sisi. Nah, di sini diartikan ketika. Dan ketika iqbalihim alaihi, murid-muridnya menyambut gurunya. Iqbal artinya menyambut. Nah, jadi ketika ketemu kan Assalamualaikum. Nah, gitu kan, kita kalau ketemu guru kan gitu, kalau bisa sebelah jalan kita langsung terobos, tanpa lihat kiri kanan lagi, biar bisa ketemu guru. Begitu ketemu guru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak boleh seperti itu. Jadi waalaikumsalam. Dari mana ini kelihatan seperti lihat bulan pada siang hari? Harusnya seperti lihat matahari ya. Jadi harus disapa, gitu ya.
Nah ini bentuk kasih sayang tadi yang di poin sebelumnya. Kalau nggak begini, komunikasi nggak terbentuk kayak begitu, kasih sayangnya hilang. Orang kalau kasih sayang hilang, hati mengeras. Kalau hati mengeras, nggak ada cinta kasih. Kalau nggak ada cinta kasih, mustahil kemudian terwujud puas. Lihat bahasa Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang. Bagaimana tegas? Kalau urusan masalah agama, jangan engkau campur adukan dengan keyakinanmu. Lakum dinukum waliyadin. Tegas. Kalau sudah urusan agama, urusan akidah, urusan keyakinan, tak boleh. Syidda'u 'alal kuffar. Tapi ketika sudah kembali ke rumahnya, ke rumah kaum muslimin, di internalnya, rohama bainahum. Rohama berasal dari kata rahimah, di mana itu juga berasal dari namanya Allah Rahman wa Rahim. Sayang. Allah punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita pun sesama kita disebut Rahman. Makanya tak layak kalau kita makan, saudara kita tidak makan. Maka tak layak kita senang, sedangkan saudara kita tidak senang. Makanya kalau misalkan kita lihat tuh hadis tentang masalah kemungkaran. Kalau melihat kemungkaran, yang pertama kita cegah dengan hati. Kalau nggak sanggup dengan lidah. Kalau nggak sanggup dengan hati. Kebaikan juga begitu. Kebaikan juga begitu. Kalau kita bisa membantu, ya kita bantu dengan tangan dulu, jangan dengan mulut dulu. Bantunya dengan tangan. Orang nggak makan, jangan nasihat, kasih uang. Orang nggak makan, orang lapar kok dinasihatin. Kasih makan dulu. Paham saya? Setelah itu kalau tapi saya nggak punya uang untuk kasih, baru kasih nasihat. Kalau memang kita nggak sanggup, nasihatnya apa? Jangan disuruh nasihat yang macam-macam, suruh sabar. Kamu sedang Allah uji dengan potong kata ini mati awak ini kalau dengan ceramah ini. Sabar. Allah punya rencana yang terbaik. Ya. Allah punya dari Allah itu deh. Yang berhubungan dengan masalah. Itu kalau kita tak sanggup membantu dengan tangan, berarti dengan mulut pun tak takut. Kita. Ini kalau misalkan saya ngomong takut dia tersinggung, atau kalau misalkan saya ngomong nggak masuk. Kadang-kadang orang kalau lapar tuh kalau dikasih nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan pun kadang-kadang tak masuk sekalipun. Kenapa? Perut berbunyi. Coba lihat, kalau ada bunyi yang satu, ya, maka bunyi yang lain susah kedengaran. Maka bunyi, lihat dong. Anda pukul beduk di sini juga ada pukul beduk. Yang pukul beduk di sini susah dengan beduk di sini. Kenapa? Karena di sini pun berbunyi. Maka orang yang sudah bunyi di bawah susah dengar bunyi di atas. Oke, kadang-kadang susah nasihatin orang lapar, mereka kasih makan. Ini tuh udah tak bisa ngasih uang, nggak bisa nasihat. Bagaimana? Ya doakan. Ya, doa. Itu ya sekurang-kurangnya. Wadhalika Allahul iman. Kalau pada kemungkaran kan begitu bahasanya. Itulah selemah-lemahnya iman. Maka pada kebaikan pun itu menjadi selemah-lemahnya kebaikan. Begitu. Tapi ya masih baik daripada nggak sama sekali. Sudah nggak bantu, nggak nasihati, nggak doain pula. Nah, itu manusia egois betul. Yang ada malah ledekin. Orang udah lapar bunyi ya, bunyi perutnya tuh. Bunyi dia makan 2 hari. Diledekin. Kejam betul. Itu orang yang diledekin itu sampai kiamat gak lupa. Karena ledekinnya momennya pas. Nanti ketemu sama Allah itu duluan yang diadu, dari semua masalah yang ada itu duluan diadu. Subhanallah. Baik. Wa yukrimuhum, dan guru memuliakan mereka, murid-muridnya tadi. Idza jalasu ilaihi, apabila mereka duduk ilaihi kepadanya, artinya duduk berdatang kepadanya dan duduk bersamanya. Kan ada orang Ustaz, kadang-kadang orang bertanya kan, gini, ya kita dengarkan, lalu kita jelaskan, karena itu bentuk dari pemulia. Nggak ada orang datang tanya, Ustaz ini, kita tanya terus,
Ustaz tanya, saya malam ini sudah tak mau ditanya. Jangan jadi ustaz. Jadi ustaznya ditanya lah. Kalau nggak mau ditanya jangan jadi ustaz kan gitu. Reporter. Karena begini, ini pengalaman saya ya. Saya bagi saja. Siapa tahu mungkin di sini nanti akan juga mengalami hal yang serupa. Ustaz itu ternyata harus punya modal dasar yang paling utama. Selain beberapa modal yang lainnya. Modal dasar yang pertama itu yang harus pokoknya ya niat, itu pasti. Ini babnya sudah kita pelajari. Ya, niat sudah pasti. Niat karena Allah. Yang kedua itu Rasulullah, itu sudah pasti. Dan itu juga sudah kita pelajari di sini di bab ini. Ada satu lagi kan, yang juga sudah kita pelajari juga di buku ini. Sabar. Kenapa harus sabar? Karena semua aib itu datangnya ke kita. Si A datang bawa aib, si B datang cerita aib ke kita, si C datang. Jadi semua, jadi setiap kita ketemu orang ini aibnya A, B, C, kita tahu semua. Kita tuh tahu semua nih aibnya A, ini. Kenapa? Karena ceritanya ke kita. Jadi kita ini tempat penampungan aib orang. Kalau nggak sabar, nggak kuat. Jadi teman-teman nanti kalau mengalami hal serupa, misalkan jadi guru TPA saya, bisa saja tuh ada anak-anak cerita sama ayahnya ribut di rumah. Dia cerita ke TPA, guru TPA-nya. Karena saya pernah jadi guru TPA juga dulu. Dan itu ada cerita seperti itu. Dia cerita ke gurunya. Karena dia pada anak kecil kan, anak masih SD. Polos. Mungkin dia juga tertekan beban kan, dia nggak tahu cerita. Maka ketika dia sampai TPA, dia cerita ke gurunya. Coba kalau gurunya nggak sabar, dicerita ke semua guru di TPA. Di sini nih, akhirnya apa? Akhirnya jadi sebar satu kota kan, minimal satu kecamatan itu jadi tahu semua. Jadi berat betul itu, berat. Makanya bahasanya kadang-kadang begini. Kalaupun kita cerita misalkan ini kekurangan orang, kita minta doakan. Kita cerita juga orang-orang kita anggap dia baik. Bukan orang yang suka menghakimi orang lain. Tapi ketika mendengar hal itu dia mau berdoa. Jadi kita ceritakan supaya dia mau berdoa. Semoga Allah beri besar ya. Karena kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itulah senjatanya orang mukmin. Di riwayat yang lain disebutkan la yughayyirul qadara illa bidu'a. Qadar dan qadar itu tidak akan berubah kecuali dengan doa. Qadar itu berubah. Hanya itu satu-satunya cara. Hanya itu satu-satunya cara. Qadar itu nggak berubah dengan cara kita bekerja siang malam mati atau enggak, harus dengan doa. Karena Allah mendengar panggilan lalu Allah ijabah, itulah yang kemudian qadar diubah. Tapi qadar itu pun kan sudah berubahnya dari sejak awal sudah ditentukan oleh Allah bahwa ini akan ada perubahan. Dan itu sudah bagian dari qadar juga karena Allah Maha tahu. Nah, jadi bukan berarti Allah sebelumnya nggak tahu terus Allah ubah saat itu kita menang. Enggak, dari sejak awal Allah sudah tahu akan Allah ubah. Karena Allah tahu kejadiannya akan seperti itu. Jadi itu sudah tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Skenario-nya sudah ada dari sejak awal. Allah sudah Maha tahu. Kemudian kalimatnya bersambung. Wala yazida fil umri, dan tidaklah bertambah umur illa bil birri, kecuali dengan kebaikan. Mau hidup 1000 tahun, banyak-banyak berbuat kebaikan. Jadi nggak bisa pakai nyanyi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, nggak bisa. Harus ada kebaikan. Karena nyanyi itu nggak ada kebaikannya. Nyanyi seperti itu nggak ada kebaikan. Jadi ada kebaikan. Nah, bisa dipahami ya. Lagu siapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Bisa dibahas. Wa yu'annisuhum, ya. Dan berlaku lemah lembut, yu'annis ya, berlaku lemah lembut. Atau juga bisa diartikan kalau annasa itu kan nanti ada insun. Insun itu insan, manusia. Jadi wa yu'annisuhum memanusiakan, memperlakukan mereka layaknya manusia. Tidak boleh diperlakukan sebaliknya. Jadi memanusiakan manusia. Wa yu'annisuhum bisu'alihi, dan memuliakan mereka bisu'alihi, dengan pertanyaannya. Jadi si guru bertanya bisu'alihi, dengan pertanyaannya guru an ahwalihim, terkait dengan kondisi-kondisi mereka. Jadi ketika ketemu dengan murid kita tanya, bagaimana hari ini? Bagaimana keadaan keluarga?
Bagaimana urusannya ini, sudah beres belum? Bagaimana perkembangan ini? Itu bagian dari yuhadis. Maka kalau ketemu dengan teman-teman tuh biasakan untuk bertanya tentang kondisi. Orang yang ditanya itu hatinya tenang, senang. Kenapa? Karena merasa diperhatikan. Manusia ini hakikatnya laki-laki dan perempuan sama, senang diperhatikan. Kamu sih? Kita ini senang diperhatikan. Guru senang diperhatikan oleh murid, murid senang diperhatikan oleh guru, suami senang diperhatikan oleh istri, istri senang diperhatikan oleh suami, anak senang diperhatikan oleh orang tua pun juga senang diperhatikan oleh anak. Itu siklus kehidupan yang nggak berubah. Karena sifat suka diperhatikan itu ada pada manusia. Maka bagian dari kita mencintai, menyayangi, menghormati ketika ketemu dengan murid atau murid ketemu dengan guru, biasakan untuk bertanya tentang keadaan. Wa ahwali, dan juga keadaan-keadaan man, orang yang yata'allaqu bihim, yang berhubungan dengan mereka. Kalau murid, kalau sudah berkeluarga tanya keluarga. Kalau belum keluarga tanya orang tua. Kalau belum menikah tapi orang tuanya telah tiada, tanya saudara-saudaranya. Kalau hidup sebatang kara, dia tanya masalah keimanannya. Begitu kan ya. Ya. Subhanallah. Terus so tanya kejombloan. Ba'da, setelah raddi, menjawab salamihim, salam mereka. Jadi dijawab salamnya dulu, jangan langsung tanya. Ya, Assalamualaikum Ustaz, misalnya gitu kan. Apa kabar? Gimana keadaan? Salamnya belum dijawab. Nah, kecuali lupa. Kalau lupa hukumnya tidak mengapa. Karena hukumnya puasa aja nggak batal kalau lupa. Nah, tapi mungkinlah kalau setiap waktu lupa. Kalau sudah setiap waktu lupa, itu artinya sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu sudah jadi buruk. Kalau bisa karena biasa, kata orang Melayu ya, karena biasa. Tapi kalau misalkan kita biasa, tiba-tiba misalkan jatuh, kita ucapkan astagfirullah. Lepas pulpen dari tangan, astagfirullah. Robek baju, astagfirullah. Itu nanti lama-lama kemanapun kita berada, keluar sendiri, nggak pakai diremot. Tapi kalau nggak terbiasa, giliran megang kitab, astagfirullah, kitab jatuh, astagfirullah. Tapi begitu kaki masuk lubang jahanam. Lubang jahanam. Dipikir lubang neraka itu kan lubang jahanam. Padahal dia yang salah. Lubang mana ada mata? Kan dia yang punya mata. Ya kan? Jadi satu lubangnya yang salah. Betul kan? Kenapa keluar kata lubang jahanam tadi? Karena tidak terbiasa astagfirullah. Dan kalimat itu bisa macam-macam, bisa astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah, ya kan? Nah, tapi jangan nanti misalkan alhamdulillah. Masuk lubang alhamdulillah, kecuali diniatkan untuk pengampunan dosa. Karena orang sakit misalkan kan? Sakit itu kan penghapus dosa. Tapi alhamdulillahnya bukan ke sakitnya. Tapi alhamdulillah karena dosa terhapus dengan sebab adanya sakit. Ini saya baru baca satu berita, tidak saya sebutkan di mana. Itu ada seorang pasien sakit dan minta kepada rumah sakit supaya dia suntik mati ya. Karena sakitnya sudah luar biasa dahsyat. Dia mungkin nggak sanggup tahan, jadi minta ke dokter supaya dia dibunuh sendiri. Dia siap. Dia minta sendiri. Ini luar biasa. Andaikan dia tahu bahwa ketika dia sakit yang luar biasa tadi, berapa banyak dosa dia yang dihapus oleh Allah. Mungkin kalau tidak ada penyakitan itu, jangankan masuk surga, cium bau surga pun gak dapat. Tapi dengan sebab ada penyakit tadi itu, bisa saja kemudian jangankan cuma bau, masuk sudah pasti. Bukan ke neraka pun tak masuk. Dengan sebab penyakit tersebut menjadi sebab dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lamu bishawab. Kita lanjutkan. Wa yuqabiluhum, dan menyambut mereka, guru menyambut guru muridnya tadi yang ketika bertemu ya. Sudah ditanya keadaannya setelah menjawab salam, wa yuqabiluhum, dan menyambut mereka
Bi talaqatil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri. Berseri-seri artinya memperlihatkan kegembiraan, kesenangan. Jadi nggak boleh ketemu pusing ya enti terus. Nggak boleh. Jadi tetap harus tetap harus ada rasa senang. Kecuali mungkin di antara teman-teman mungkin bercanda, tidak sering, tapi jangan nggak boleh sering-sering. Jadi kalau sering-sering jadi kebiasaan tadinya, balik ke hukum tadi. Kalau bisa karena jadi takutnya kebiasaannya jadi terusan. Kalau sesekali walaupun tidak boleh, tapi mungkin sudah dikurangi sampai tidak ada sama sekali. Tapi kalau ada keseringan, itu berbahaya. Sudah jadi penyakit. Wa yuqabiluhum bi talaqatil wajhi wa dhuhuril bishri, memperlihatkan kegembiraan. Kalau lagi wajah berseri-seri, ini memperlihatkan kegembiraan, rasa senang. Wa hasanil mawaddah atau wa husnil mawaddah, kasih sayang yang baik, memperlihatkan kasih sayang yang baik. Makanya terkadang kalau teman-teman lihat itu, saya ingat betul waktu ikut ujian terakhir, mau pulang ke Mesir. Ujian terakhir saya itu ujian Al-Quran, hafal Al-Quran. Itulah ada 2 orang syekh duduk di depan saya mengujinya. Syekh itu gurunya para doktor, di atas para doktor. Syekh 2 orang, udah tua sekali. Jadi saya datang, ditanya tentang Al-Quran, alhamdulillah diuji. Setelah selesai semuanya, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semua pertanyaan bisa saya jawab. Lalu satu orang syekh memuji Allah, dengan biasa seperti bahasa tadi subhanallah dengan macam-macam, dengan bahasa-bahasa yang indah, ya, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu orang syekh bangkit, saya ditarik badan saya karena ada meja 2, ditarik badan saya terus dicium di ubun. Dan saya ingat betul kalimatnya saat itu, hadirga sanadi. Hadirga itu saufa tarji sanadi hadhihi sanah. Kamu pasti akan pulang kamu. Pulangmu saya balik ke tanah airnya selesai, tamat. Kata saya, alhamdulillah, benar-benar tamat tahun itu dengan nilai yang memuaskan. Itu bagaimana seorang guru, padahal kan tak pantas, kita masih rendah sekali ya. S1 aja saat itu belum selesai karena belum terima ijazah, kan ujian terakhir kan, belum terima ijazah. Sekarang yang cium kita itu, yang memperlakukan kita itu adalah seorang syekh. Luar biasa. Jadi itu cara mereka mengajarkan kita adab hubungan antara guru dan murid. Itu ada juga guru mereka, saya nggak mau cium murid. Kenapa? Nggak pernah sampoan. Lepek. Banyak banget alasannya. Banyak sekali alasan. Allahu Akbar. Wa idharis syafaqah, memperlihatkan kasih. Kalau mawaddah itu cinta, ya, mawaddah itu cinta. Syafaqah itu kasih sayang. Wa idharis syafaqah, memperlihatkan kasih sayang. Nah, jadi harus ada kegembiraan, rasa cinta, apalagi senang, ya. Wajah berseri-seri, kemudian harus ada rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ketemu rasanya nggak ketemu 2 hari, perasaan sudah 2 tahun. Nah itu tanda cinta. Gitu. Tapi kalau nggak cinta, 2 tahun rasanya baru 2 hari. Itu nggak cinta. 2 tahun cepat betul. Kenapa nggak 20 tahun? Nah, itu nggak cinta kan ya. Tapi kalau cinta 2 hari tak ketemu rasanya 2 tahun. Nah itu cinta, tanda cinta. Maka selalu dirindukan. Mana si fulan, kenapa nggak datang? Mana si Bulin, mana kok nggak hadir? Kemana dia? Nah, itu tanda cinta. Ya, wallahu a'lamu. Udah pernah kita bahas dulu. Ini sambungan ke yang bab-bab sebelumnya. Wa yazidu fi dzalika, dan bertambahlah pada yang demikian itu liman, bagi orang yang yurja, diharapkan, falahuhu,
keberuntungannya, wa yadharu dan jelas terlihat salahuhu kebaikan. Jadi kalau ada yang jelas baik betul ini muridnya dan si guru ingin dia berhasil, ingin dia beruntung, maka diperlakukanlah tadi. Maka murid yang seperti itu lebih layak diperlakukan seperti itu. Yang jahat saja harus diperlakukan begitu, apalagi yang lebih baik. Itu maksudnya. Yang nggak baik aja, gimana? Alhamdulillah ketemu lagi. Apalagi kalau yang datang yang baik. Kita lanjutkan. Wabil jumlah dan secara umum, bil jumlah itu global, secara umum. Fahmu, memahami wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima pada apa-apa rawahu yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri oleh Abu Sa'id al-Khudri. Jadi secara global dari apa yang kita bahas tadi itu memahami wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Rasulullah? Diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, kata Rasulullah bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, lakum taba', itu mengikuti kalian. Sebagaimana orang mengikuti Nabi, maka orang yang menjadi pewaris Nabi itu juga diikuti oleh manusia. Selalu begitu. Maka ulama pasti ada pengikutnya, walaupun cuma satu orang. Pasti ada pengikutnya, walaupun muridnya hanya cuma satu orang. Tetap itu begitu. Innan nasa lakum taba'. Sebenarnya manusia bagi kalian itu atau mengikuti kalian. Wa inna rijalan, dan sesungguhnya orang-orang ya'tunakum, mendatangi kalian, min, dari aqtaril ardi, berbagai belahan bumi. Ya kan? Coba lihat dulu kalau misalkan para ulama dulu ulamanya ada di Mesir. Muridnya ada dari Afghanistan, ada yang dari Uzbekistan, ada yang dari Iran, ada yang dari Yaman, dari Maroko, yang macam-macam. Betul ya? Macam-macam. Luar biasa. Semua mana datang? Datang dari yatafaqqahuna fid din, untuk kemudian memiliki pemahaman dalam urusan agama. Yatafaqqahu artinya menjadi atau mendapati fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Fid din dalam urusan agama atau pada agama. Fa idza ataukum, apabila mereka mendatangi kalian, karena kalian yang diikuti, kalian yang mengajar, sedangkan mereka yang belajar, berarti mereka datang. Fastausu bihim khaira, maka hendaklah kalian beri wasiat bihim, kepada mereka. Apa wasiatnya? Khaira, dalam bentuk kebaikan. Kata Nabi, kalau mereka datang kepadamu karena mereka mengikutimu, mereka ingin mempelajari masalah agama, maka hendaklah kalian berwasiat seperti Rasulullah berwasiat. Apa wasiat Rasulullah? Sesuatu yang baik. Ada kalimat di dalam hadis sahih disebutkan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ini dalil bahwa dakwah itu nggak boleh mati. Kalau dakwah mati, kalau orang yang menyerukan kepada yang mati, agama pun mati. Karena agama itu hakikatnya nasihat, hakikatnya itu dakwah. Dakwah mati, agama mati. Dakwah selesai, agama selesai. Dakwah berhenti, agama berhenti. Dakwah jalan di tempat, agama jalan di tempat. Jadi bagaimana dakwah, begitulah hakikat agama. Karena ad-dinun nasihat. Bisa dipahami? Wallahu a'lam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hanya saja Imam At-Tirmidzi lafadznya bukan al-ardi, itu kan ada min aqtaril ardi, tapi min aqtaril aradin. Aradin dalam bentuk jamak. Kenapa dibuat jamak? Seakan-akan bumi ini banyak. Jadi banyak sekali orang datang dari mana-mana. Aradin tambahkan setelah dot ya dan nun. Iya dan nun saja. Iya dan nun disambung. Tapi ianya jangan disambung ke dot. Ya, karena
Dia disambung. Ianya disambung ke dot, disambung juga ke al-aradi. Itu dalam lafaz Imam Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Dalam lafaz Ibnu Majah hadis ini pada kalimat faida atau kum fastasu atau kum itu diganti jadi ja'ukum. Ja, jim, alif, ja. Kemudian ada hamzah. Kemudian ada waw, ja'u, baru tambah kaf mim, kum. Bisa tulis? Biar melatih tulis Arab dikit. Kenapa lihat saya seperti polos begitu? Fa'idah ja'u. Nah, itu dalam lafaznya Ibnu Majah. Hadis ini lemah. Karena di dalam hadisnya ada perawi yang bernama Abu Harun Al-Abdi. Abu Harun Al-Abdi ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu perawi yang mungkar. Bahkan dia adalah seorang Syiah, mungkar Syiah. Bahkan Imam An-Nasa'i juga menyebutkannya sebagai perawi matrukul hadis. Hadisnya tertolak. Tetapi meskipun hadis ini lemah, maknanya benar. Ya dong, kenapa maknanya benar? Tadi kan saya jelaskan tentang adilun nasihat. Karena kalau orang datang belajar kita yang harus diberikan nasihat yang baik. Jadi walaupun hadisnya mungkar, tapi maknanya benar. Jadi ini keistimewaan hadis tuh. Hadis itu ada dua unsur. Ingat, setiap menyebut hadis, jangan berpikir hadis itu cuma ada satu unsur. Hadis itu selalu punya dua unsur. Saya jelaskan sedikit ilmu hadis. Masa yang ngajar kuliahnya di jurusan hadis, tapi ilmu hadisnya nggak pernah cerita. Baik, bismillah. Hadis itu ada dua unsur di dalamnya. Unsur yang pertama itu disebut dengan matan. Disebut dengan sanad. Maaf. Disebut dengan sanad. Yang kedua disebut dengan matan. Ini unsur hadis kedua. Nah, sanad itu sudah ditulis. Sanad itu rentetan perawi hadis. Biasanya dia terletak paling awal. Ya, biasanya berkata Imam Bukhari misalkan, haddatsani telah menyampaikan kepada kami, disebutkan nama itu, menyampaikan, itu namanya sampai ke para sahabat Rasulullah. Misalkan ke Abu Hurairah tadi. Lalu Abu Hurairah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, itu disebut dengan perawi. Nah, perawi ini diteliti satu-satu. Mana perawi yang sahih, mana perawi yang tidak sahih. Nah, ini disebut rentetan perawi hadis. Rentetan perawi hadis. Sudah. Nah, rentetan perawi hadis ini diteliti perawinya. Maka ketika diteliti periwayatan tersebut, lahirlah sebuah ilmu, namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Lahirlah ilmu jarah wa ta'dil. Apa jarah wa ta'dil? Jarhun itu secara bahasa artinya luka. Nah, kalau ada luka itu namanya jarah. Makanya orang operasi itu disebut juga jarah, karena dilukai. Ya. Nah, jadi ada luka yang tidak sengaja, ada luka yang sengaja. Luka yang tidak sengaja orang jatuh, itu tak sengaja. Tapi kalau dioperasi itu sengaja. Luka yang disengaja. Dua-duanya jarah dalam bahasa Arab. Apa maksudnya dalam hadis? Jarah ini menunjukkan kepada perawi yang dia tertolak. Artinya periwayatannya tidak kuat. Sampai pada tingkatan dia tidak bisa diterima hadis. Itu disebut dengan jarah. Sudah. Yang kedua disebut dengan ta'dil. Ta'dil itu dari kata adlun, keadilan. Adlun, keadilan. Ta'dil menjadikannya adil. Adil dalam ilmu hadis itu bukan adil dalam kita bicara meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan itu adil dalam ilmu hadis. Adil dalam ilmu hadis artinya orangnya berpegang teguh kepada agama,
dan juga kemudian tidak menyimpang, adil dalam hadis. Ta'dil menjadikan orang tersebut jadi adil. Maksudnya apa? Perawi hadis yang diterima periwayatannya. Sudah ya? Nah, nanti ada tingkatan. Pada ta'dil tingkatan tertinggi itu disebut dengan perawi yang sahih. Kalau ada yang mengatakan hadzal rawi sahih, perawi ini sahih, itu tingkat tertinggi dari ta'dil, itu dahsyat perawi. Di bawahnya thiqah. Thiqah itu artinya terpercaya. Dia di urutan kedua. Nah, perawi yang sahih tadi ini lebih kuat dari perawi yang thiqah. Jadi yang sahih yang benar lebih tinggi daripada yang terpercaya. Ya, terus di bawahnya lagi apa? Ada hujjah. Biasa kita sebut juga hujjah kalau bahasa Indonesia kan? Nah, itu di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi ada sholihul hadis, macam-macam. Ada saduq, ada kemudian yang tingkatan kelima ada sholihul hadis dan seterusnya. Enggak saya ceritakan semua di puyeng kepala. Minimal tahu dulu ini tentang jarah wa ta'dil. Nah, tingkat paling rendah dari jarah, bukan yang tinggi. Yang paling rendah itu adalah disebut dengan wadha'. Wadha' dari kata maudhu', pemalsu hadis. Nah, itu paling rendah. Jadi kalau ada perawi yang disebut dengan wadha' oleh para ulama, itu dia masuk pada bab jarah yang paling rendah. Jadi tingkatannya juga. Nah, seperti itu. Nanti di bab ini ada juga hadis yang nggak boleh dijadikan rujukan di ta'dil, tapi dia boleh menjadi syahid. Syahid itu artinya pendukung. Dia tidak boleh menjadi hujjah secara langsung, tapi dia boleh dicatat hadisnya sebagai iktibar. Makanya nanti hadisnya misalkan dimasukkan kepada bab fadhail amal, nggak boleh urusan dengan akidah dan urusan halal haram misalkan. Nah, jadi ini sangat begitu. Ingat, ini bukan bicara hadis, bicara perawi hadis. Hadis lain lagi. Nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan, itu lain lagi. Ini bicara perawinya. Nah, bukan bicara hadis. Karena hadis itu gabungan antara sanad dan matan. Nah, baru di sini nanti bicaranya. Nah, di bab ini tuh hadis. Ada hadis munqati, hadis maqtu, hadis mudallas, hadis mungkar, hadis mu'an'an. Nah, di sini bicaranya. Kalau di sini pertama bicara tentang perawi. Ada ilmu jarah, ada ilmu ta'dil. Sudah clear? Yang kedua ada matan. Matan itu isi hadis, redaksi hadis. Seperti tadi. Innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku antawallahu adalah kalian kemudian merendahkan hati. Nah, itu disebut matan hadis. Di dalam ilmu hadis ada sanad yang sahih tapi matannya nggak bisa diterima. Sanadnya benar tapi matannya nggak bisa diterima. Kenapa? Karena matannya atau redaksi hadisnya itu bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis mutawatir lainnya. Jadi perawinya benar, tapi hadisnya matannya rusak. Karena Al-Quran memiliki urutan tertinggi. Di dalam ilmu hadis yang tertinggi itu disebut hadis mutawatir. Diriwayatkan pada setiap tingkatan tidak kurang dari 10 perawi. Bagaimana kemudian ada satu perawi melawan yang 10? Semuanya bahkan bisa jadi, karena nanti perawi-perawi ini dibagi. Misalkan tabi'in, ada tema tabi'in tingkatan pertama, ada tabi'in tingkatan 2, ada tabi'in tingkatan ketiga. Jadi bagi-bagi lagi. Kenapa harus dibagi? Menunjukkan kebanyakan periwayatan hadis, keutamaan, ya, kemudian kelebihan. Itu perintahkan. Jadi sudah diklarifikasi sangat jelas oleh para ulama. Hanya tinggal kita mempelajarinya sungguh-sungguh. Makanya belajar ilmu hadis gampang, yang paling susah adalah ngafalnya. Ilmu hadis itu gampang tuh, tapi ngafalnya setengah mati. Kayak ngafal Quran. Lebih berat ngafal ilmu hadis. Kenapa? Al-Quran 6.666 ayat. Hadis ribuan, puluhan ribu. Bahkan bisa jadi jutaan kalau digabung. Kalau misalkan satu hadis itu dengan lafaz yang berbeda-beda seperti tadi.
Dengan Imam Tirmidzi lafadznya pakai aradin, bukan al-ardi. Kalau di dalam Ibnu Majah baru pakai al-ardi. Tapi di Ibnu Majah pakainya ja atau apa? Ja'ukum. Di Tirmidzi pakainya atau kum. Itu sampai mati susahnya. Luar biasa. Dan itu kejadiannya banyak sekali. Ada hadis, satu hadis itu diriwayatkan misalkan sampai dengan 10 jalan periwayatan yang semua redaksinya bisa berbeda. Tetapi makna yang sama. Redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Di sini ada kalimat au, di sana kalimatnya wa. Au atau wadan. Ini mana wa, mana au. Yang wa punya Abu Hurairah, yang au punya Abu Sa'id Al-Khudri. Kakinya kebalik. Yang wa punya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tadi enggak ada. Saking bingungnya. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal menghafalnya 1 juta hadis di pikirannya. Sanad dan bukan hafal matan saja. Sanad wal matan. Ngafal hadis, kalau ngafal matan belum dihitung ngafal hadis. Saya ulangi. Ngafal hadis kalau ngafal matan itu baru setengah hadis. Kan bagi dua. Kalau lafzul jalalah baru la ilaha. Tidak ada Tuhan. Kan setengah itu. Lafzul jalalah kan la ilaha illallah. Setengahnya la ilaha. Baru setengah ngafalnya. Bermatan saja. Sanadnya belum. Tadi saya baca buku Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, diriwayatkan dari beberapa para pemalsu hadis. Yang para pemalsu hadis ini sudah taubat. Ada satu orang dari pemalsu hadis tidak disebutkan di dalam kitab itu, disebutkan oleh Imam Qurtubi. Pemalsu hadis itu mengatakan, aku selama hidupku telah memalsukan 12.000 hadis Rasulullah SAW. Semuanya diamalkan oleh kaum muslim. 12.000 hadis yang dia palsukan itu semuanya diamalkan. Dan dia sedang duduk, sedang menangis taubat. Sampai dia mengatakan, apakah annali bitaubat, apakah taubat ini bakal diterima? Aku sedang memasukkan 12.000 hadis Rasulullah, semuanya diamalkan. Kata Imam Al-Qurtubi, banyak dari para ahli fikih yang menjadikan hadis-hadis palsu sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Apa sebabnya? Karena tidak paham rijalul hadis tentang perawi hadis, tidak punya ilmu jarak, kekuatan dalam ilmu jarak. Sebabnya, makanya orang yang belajar fikih nggak belajar hadis, dia harus belajar fikihnya ke mazhab. Kenapa? Kalau dia langsung belajarnya untuk jadi mujtahid, kacau, bisa rusak. Maka dia harus menjadi mujtahid boleh keluar dari. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu rijalul hadis. Tapi kalau orang belajar fikih dari usul hadis, dia punya kekuatan hadis lalu belajar fikih, itu lebih besar. Makanya banyak di kalangan para ulama hadis yang punya kemapanan dari ilmu untuk jadi ulama fikih. Mana contohnya? Imam Nawawi. Mana kitab hadis Imam Nawawi? Kitab hadis Imam Nawawi yang paling terkenal Al-Arba'in. Itu yang paling terkenal. Tapi itu kan beliau comot, beliau ambil dari periwayatan. Tapi beliau punya sanadnya. Yang paling hebat dalam kitab hadis beliau adalah Syarah Sahih Muslim. Kitab penjelasan beliau untuk Sahih Muslim adalah salah satu masterpiece di dalam syarah ilmu hadis yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Imam Nawawi, beliau juga ahli fikih. Yang lain lagi siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya senang untuk coba-coba ya. Entah-entah Ibnu Hajar harus sekolah ini ya. Nanti Jalaluddin As-Suyuti, ada juga Al-Mahalli. Ya semua Ibnu Hajar itu harus sekolah nih. Sama seperti Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu ada dua. Ini mungkin ada satu. Yang satu guru, yang satu murid. Yang guru itu yang ngarang kitab Al-Mufhim namanya. Al-Mufhim ini kitab syarah dari Sahih Muslim. Namanya Abul Abbas Ahmad Al-Qurtubi.
Itu guru. Yang murid namanya Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi. Yang tadi Ahmad, sekarang Muhammad. Yang tadi Abu Abbas, sekarang Abu Abdillah. Yang Abu Abdillah murid, yang Abu Abbas guru, yang Ahmad guru, yang Muhammad murid, sama-sama Al-Qurtubi. Yang guru ngarang kitab syarah Sahih Muslim namanya Al-Mufhim, sedangkan murid ngarang kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran yang tadi saya kutip. Nah, gitu ya. Jadi banyak ulama-ulama kita itu yang namanya mirip-mirip. Nawawi juga ada dua. Ada yang pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Yang pakai alif lam itu orang Damaskus, namanya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Itulah Imam Nawawi. Yang satu lagi tidak pakai alif lam, namanya Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Nawawi juga, tapi tidak pakai alif lam. Enggak boleh An-Nawawi, tapi Nawawi. Harus tahu. Seru. Jalaluddin juga ada dua, yang satu guru, yang satu murid. Yang guru siapa? Jalaluddin Al-Mahalli. Yang murid Jalaluddin As-Suyuti. Keduanya lahirlah kitab tafsir yang disebut dengan tafsir Jalalain. Dua Jalal. Siapa dua Jalal? Jalal yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, Jalal yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Nanti kalau ada amna satu lagi saya tulis kitab tafsir Amnayen. Dua amna, gitu tuh. Ya, jadi seperti itu. Jadi Ibnu Hajar, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami itu pengarang kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Namun kita hadis juga. Haytami ada dua. Ada yang pakai ta, ada yang pakai sa. Kalau tadi itu pakai sa. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada satu lagi namanya Haytami pakai ta. Tapi di awalnya namanya Nuruddin Al-Haytami. Nama kitabnya apa, Ustaz? Fatawa Al-Haytami. Kitab fatwa. Nanti susah untuk menghafal. Memang baru dengar susah lah. Sudah ada orang. Ya. Ini saya mau menyampaikan sesuatu. Tahu kamu? Ini saya belum disampaikan, bagaimana saya tahu? Ya, ini juga karena baru disampaikan ya nggak hafal lah. Tapi nanti kalau dulu Allah pasti hafal. Nah sudah. Tadi saya katakan bisa saja, bisa ya. Satu hadis sanadnya sudah benar, tapi matanya bisa saja salah. Tapi juga yang sama, bisa saja sanadnya lemah tapi matanya benar. Dari mana kita tahu matanya benar? Karena ada ayat Al-Quran yang bicara seperti itu, karena ada hadis yang bicara seperti itu. Kalau kita orang yang datang kepadamu, belajar kepadamu, ya pasti diajarkan yang baik-baik, yang diwasiatkan yang baik-baik. Banyak sekali ayat Al-Quran yang bercerita tentang hal itu, banyak sekali hadis Nabi yang membicarakan hal tersebut. Atau itu dua kasus yang pertama, atau kasus yang ketiga, ininya lemah. Atau yang keempat, ininya kuat, ininya kuat. Ininya boleh diterima, ininya juga boleh diterima. Lahirlah dari ini dua yang disebut dengan hadis. Bisa dipahami? Nah, dari hadis ini macam-macam kebaginya lagi. Disebabkan oleh banyak tidaknya perawi. Hadis dibagi dua. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis ahad dibagi lagi tiga. Apa itu? Dulu kami pakai Al-Baiquni. Ya'qubi. Baiquni ya, syarah Baiquni apa namanya? Nazam Baiquni. Nazam Baiquni dalam ilmu hadis. Kemudian kalau lagi misalkan dari kedudukan dibaginya lagi tiga. Ada hasan, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih dibagi lagi dua. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Hasan juga dibagi dua. Ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Dhaif banyak. Ada munqati, ada mursal, ada mudallas, ada mu'an'an. Ada mu'an'an itu hadis yang kalau diriwayatkan pakai an-an. Nabi Hurairah an-an dari awal sampai terakhir an-an terus. Karena an itu enggak sama dengan haddatsan.
Kalau hadasani telah menyampaikan kepadaku, itu berarti ada pertemuan. Tapi kalau pakai an, bisa saja dia mendengar dari orang lain, nggak ketemu langsung. Bagaimana hukum an? Nah, itu dihukum oleh para ulama ya. Sampai ukuran-ukuran itu ada lagi yang masalah nanti. Perawinya sahih, tapi dia punya satu masalah ketika meriwayatkan dari satu perawi. Tapi dari perawi yang lain benar periwayatan, tapi ketika ketemu dengan perawi itu bermasalah periwayatannya. Contohnya ada nama Al-Walid bin Ibrahim, Al-Walid bin Muslim. Al-Walid bin Muslim ini disebutkan oleh para ulama hadis sebagai perawi thiqah. Nah, di sini letaknya. Urutan kedua dari ta'dil, perawi thiqah. Tetapi dia kalau meriwayatkan dari Imam Al-Auza'i, maka hadisnya bermasalah. Kenapa? Karena antara dia dengan Imam Al-Auza'i itu ada orang lain sebenarnya, tapi dihapus orang itu, ditutup. Jadi saya sama Dr. Rusdi sebenarnya ada Muhammadnya dibuang. Sekarang saya mendengar langsung di sana. Padahal enggak, ada Muhammad. Itu dibuang. Ternyata ketika diteliti oleh ulama, ini ada orang yang dihapus. Kenapa orang ini dihapus? Karena orang itu perawi yang lemah. Supaya dia terlihat periwayatannya bagus karena ke Imam Al-Auza'i. Biar terlihat bagus periwayatannya, yang lemah ini dibuang oleh dia, dibuang. Sehingga seakan dia mendengar langsung ke Auza'i, padahal tidak. Berarti kayak gitu. Sampai segitunya diteliti dengan teliti. Jadi jangan main-main. Kalau urusan dengan ilmu hadis, konkret sekonkret-konkretnya semua sudah diatur sejelas-jelas. Saya dipahami? Saya alhamdulillah. Nah, hadis ini kemudian juga disebut dengan berbagai macam bahasa. Selain kata hadis disebut juga dengan sunnah. Selain hadis juga disebut dengan kalimat khabar. Khabar itu disebut juga dengan athar. Tetapi pada bab khabar dengan athar ini ada perbedaan pendapat. Sedangkan bab hadis dengan sunnah tadi tidak ada perbedaan pendapat. Kalau khabar dengan athar ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan begini, kalau khabar itu setiap hadis yang periwayatannya sampai kepada Rasulullah disebut dengan hadis marfu', atau yang sampai kepada sahabat Rasulullah yang disebut dengan hadis mauquf. Itu khabar namanya. Jadi misalkan tadi ada riwayat tadi sampai ke Rasulullah kan, Rasulullah mengatakan sungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian hendaklah merendahkan hati. Nah, itu disebut khabar juga selain disebut hadis. Atau yang sampai kepada misalkan salah sahabat Rasulullah seperti Abdullah bin Mas'ud misalkan. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud atau pernyataan Abdullah bin Abbas itu juga disebut khabar. Sedangkan athar ini menurut pendapat yang kuat, ya. Sedangkan athar setiap yang sampai kepada sahabat dan tabi'in saja itu disebut athar. Jadi kalau ke Rasulullah di dalam athar, tidak. Dalam pendapat yang kuat tidak disebut tapi disebut hadis, sunnah atau khabar. Bahasa kita ada penggunaan lain yang lebih umum disebut dengan riwayat. Dalam sebuah riwayat dari Imam Asy-Syafi'i misalnya, ini kan bukan tabi'in, bukan sahabat, apalagi Rasulullah. Beliau tabi'in. Boleh digunakan. Karena riwayat itu setiap ada sanad ini maka dia memiliki riwayat. Sebabnya sekilas saja nih biar terbuka pemahaman tentang hadis. Ya, kapan-kapan kita lebih perdalam lagi. Sebelumnya pernah kita bicara tentang hadis. Pernah ya? Tentang apa itu? Hah? Bagaimana? Oh gitu. Nanti kita masuk nanti bagaimana kadang ketemu nanti babak apa itu mutawatir, apa itu ahad. Nah, kalau kita masuk malam ini nanti subuh baru selesai. Sedikit-sedikit lah, ya. Minimal sudah tahu ada ilmu jarah wa ta'dil. Nah, jarah wa ta'dil inilah kemudian lahir apa yang disebut dengan rijalul hadis, perawi hadis. Nah, Ustaz, kalau saya ingin membaca masalah rijalul hadis apa nama kitab? Banyak sekali. Ada kitab yang salah satu yang terbesar itu yang saya tahu, ya. Nama kitabnya Tarikh Asakir, karena Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus yang ditulis oleh Ibnu Asakir. Ada penerbit yang menerbitkannya sampai dengan 80 jilid. 80 jilid. Jadi kalau satu jilid kita hitung misalkan 500, 600
halaman. Kira-kira kalau dikali 80 berapa ya? 40 Banyak ribu. lah pokoknya. 40 ribu. Hah? 40 ribu. 40 ribu ya? Nanti kita hitung setelah kita makan. 40 ribu. Ya. Kemudian ada lagi tahdhibul kamal fi asma'ir rijal. Tahdhib al-kamal, kamal itu kesempurnaan, fi asma'ir rijal, nama-nama perawi hadis. Ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mizzi. Ada lagi nama kitabnya Siyar A'lamin Nubala, karangan Imam Az-Zahabi. Ada lagi kitab Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad, ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada lagi nama kitabnya Tahdhibut Tahdhib, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi nama kitabnya Taqribut Tahdhib, juga ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada lagi kitab namanya Mizanul I'tidal, juga ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Wallahu a'lam. Yang lain masih banyak sekali. Nanti ada kitab Ats-Tsiqat karangan Ibnu Hibban, dan kitab Abu Afa, ya, macam-macam. Karangan Du'afa itu salah satunya adalah karangan Ibnul Jauzi. Macam-macam, masih banyak sekali kitab. Dan kitab Rijalul Hadis tidak ada yang berjilid satu. Satu jilid. Semuanya berjilid. Jadi lemari ini insyaallah 2 buku saja cukupnya. Kalau segede ini cuma cukup 2 judul buku. Itu kalau beli buku Rijalul Hadis. Nah, dengan berakhirnya hadis dari Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, yang sudah kita bacakan tadi, maka berakhirlah bab ke-7, ya, terkait dengan adab ulama dengan murid. Selanjutnya adalah adab guru ataupun murid terhadap ilmu, terhadap buku, terhadap kitab yang menjadi wasilah ataupun sarana untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana seorang murid ataupun seorang guru berhubungan dengan kitab? Bagaimana? Kita baca satu poin saja, ya. Insyaallah enggak terlalu panjang. Pokoknya enggak. Bismillah. Karena ini enggak ini. Fil adabi ma'al kutub, terkait dengan adab-adab, ya, Al-Baqasami ini bab ke-8. Allati yang dia merupakan alatun ilmi, alat ilmu atau sarana ilmu, wa ma yata'allaqu atau apa-apa yang berhubungan bitahsiliha untuk mendapatkannya, wa wad'iha artinya mengumpulkan. Wad'a itu meletakkan, ya. Bisa juga diartikan meletakkan, karena nanti ada bab bagaimana kalau kita belajar bukunya bolehkah ditaruh di lantai? Nah, boleh juga. Wa kitabatiha, dan penulisannya, bagaimana cara menulisnya. Wa fihi, dan pada adab-adab ini khamsatu anwa, ada 5 adab, ada 5 macam, ya, khamsatu anwa. Anwa itu jenis-jenis. Khamsah 5. Khamsatu anwa 5 jenis minal adab, dari adab. Yang pertama al-awwal, yang bagi li thalibil ilmi, seharusnya bagi seorang penuntut ilmu, ya'taniya, menjaga atau memelihara, bitahsilil kutub, untuk menghafalkan buku, mendapatkan buku. Jadi kalau belajar itu harus dapat buku. Enggak bisa enggak ada buku. Harus ada buku. Buku apa? Al-muhtaji ilaiha, yang dibutuhkan. Al-muhtaj ilaiha itu yang dibutuhkan kepadanya. Apa itu? Skrip. Kayak anak bom. Gitu. Nah, bima amkanahu, dengan apa-apa yang memungkinkannya, bisyira'in, dengan cara harus beli buku. Wajib. Di sini kan tidak beli buku karena sudah ada yang beli. Tugas kita nggak perlu lagi beli, tapi menjaga. Kalau dibeli saja tidak kita jaga, bagaimana kalau kita suruh beli sendiri? Dia akan
tugas kita menjaga, wajib ya. Itu kalau kita punya kemampuan untuk membeli. Tapi alhamdulillah di sini alhamdulillah ada hamba Allah yang sih. Kita doakan siapa yang membeli mengeluarkan uang itu semoga Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Wa illa, dan jika tidak sanggup membeli kecuali ya dan tidak sanggup, fa bi ijaratin, maka menyewa. Kita bisa sewa. Sewa. Boleh sewa kita, boleh. Motor aja boleh sewa, mobil aja boleh sewa, kita boleh. Ya kan? Boleh sewa. Au ariyatin. Nah, di ariyatin itu ianya ada tasydid, artinya i'arah, meminjam. Jadi kalau nggak sanggup beli, ya disewa atau dipinjam. Harus. Artinya apa? Kita harus Nah, bagaimana Ustaz? Nggak bisa beli, nggak bisa sewa, nggak bisa pinjam. Nah, ada babnya. Download. Hah? Download. Kalau download bisa, nggak bisa beli, kelewatan. Kecuali kayak kemarin kita beli bukunya nggak ada di Indonesia, pesan di sana pun nggak bisa. Kayak kemarin kan, akhirnya sampai kita foto kok. Itu yang kemarin kejadian itu, akhirnya kita ganti kitab. Karena mau beli sampai ke luar negeri, ke Mesir teman. Karena stok yang di Indonesia sudah habis. Memesan, kita pesan sama orang di sana, ternyata nggak buka-buka. Allah memang belum jatahnya. Li'annaha, karena kitab-kitab itu alat fi tahsilil ilmi, dalam urusan menghasilkan ilmu. Jadi wajib ada wala yaj'ala, tapi janganlah orang yang menuntut ilmu ataupun guru itu menjadikan tahsilaha, mendapatkan kitab-kitab, menghasilkan kitab, bukan menghasilkan ilmu, menghasilkan kitab-kitab, entah karena membeli, entah karena menyewa, entah karena meminjam, itu kan menghasilkan. Wakaf orotaha, dan juga banyaknya kitab-kitab yang dimiliki, seperti punya perpustakaan. Haddahu minal ilmi, menjadi bagian yang dia miliki untuk mendapatkan ilmu. Jadi bukan karena dapat ilmu itu, bukan karena punya banyak kitab. Artinya begini, kalau banyak kitab saja nggak dapat ilmu, apalagi nggak punya kitab. Nah, gitu maksudnya. Bisa dipahami? Kalau punya kitab saja yang sudah menjadi alat atau wasilah dapat ilmu, nggak dapat ilmu, apalagi kalau nggak punya alat ilmu. Kemana nih arahnya? Kita baca lagi. Wa jam'aha, dan mengumpulkan kitab-kitab, nasibahu, merupakan bagian dari nasibnya dia, minal fahmi, daripada pemahaman. Artinya dia bisa dapat paham. Karena ngumpulin kitab. Berapa judul kitab di perpustakaanmu? Ada 1000 kitab. Nggak pernah dibaca. Sampai kiamat nggak alim. Sampai kiamat nggak alim. Bukan hanya sampai ke kubur, sampai kiamat. Sampai dibangkitkan lagi. Sampai dibangkitkan lagi. Karena sebelum kiamat kan ada kubur dulu. Ini enggak sampai kiamat. Artinya melewati kubur. Tahu nggak alim? Di kuburnya nggak alim. Apalagi di dunia. Allahu Akbar. Ya. Kama yaf'aluhu, sebagaimana dilakukan katsirun, banyak, min talabah, dari murid-murid hadzal zaman, pada masa sekarang. Nah, murid zaman sekarang itu dua itu. Dari enggak punya buku atau ngumpulin buku. Nggak dibaca. Tapi dua-dua enggak ada ilmu. Yang enggak punya buku enggak dapat ilmu, yang banyak buku enggak ada ilmu. Kenapa? Karena yang enggak punya buku apa yang dibaca? Tapi yang punya buku pun enggak pernah dibaca. Dibaca oleh malaikat. Dia punya buku untuk malaikat. Makanya ada kalimat begini. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Al-ilmu fis sudur, di dada. La, bukan. Fis sutur. Sutur itu baris-baris buku. Lembaran-lembaran, baris-baris yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab. Maka kalau misalkan ilmu tidak dibaca, tidak dipahami, tidak dipelajari, yang kemudian apalagi yang ditulis terus tidak diulang, maka sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa. Makanya ingat, makanya pernah saya cerita, yang saya kutip dari tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, ketika Buya Hamka menulis tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu saydun, ilmu itu adalah binatang beruang, wal kitabatu qaidu, menulisnya itu adalah mengikat.
qayyid quyudaka, ikatlah buruanmu bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kokoh. Karena binatang buruan, kita udah ngejar rusa, udah depan rusanya, pegang di tanduk, tarik-tarik, lepas, nah dia tarik, ikat. Sama kayak kita kejar ayam mau disembelih, ya, capek ayam tuh. Saya baru tahu juga, ternyata kejar ayam capeknya setengah kilo. Kalau kata orang sekarang tuh setengah mati. Saya nggak tahu hubungannya setengah mati. Karena setengah mati itu kan artinya setengah hidup ya. Jadi dia antara hidup dan mati. Karena capek sekali ya. Kenapa? Karena ayam itu cara, apalagi kalau ayam jago, itu makin dikejar makin jago dia. Itu ayam jago. Makin dikejar makin jago. Jago lela. Itu ayam jago. Sehingga yang ngajar capek, tapi begitu dapat bukan dikurung. Dilepas lagi. Dia lari lagi. Ya, harus diikat. Maka mengurungnya adalah mengikat untuk ayam. Nah, kalau kita kejar rusa, ya diikat. Diikat rusanya, dipakai di leher, lalu diikat di pohon. Pohonnya jangan pohon yang segede ini. Pohonnya segede ini, pohon labu. Ngikat pohonnya pohon apa? Pohon labu. Pohon labunya yang gede, buahnya. Pohonnya kok segede ini. Jangan ikat rusa, anak ayam aja lepas. Kalau di pohon labu, ikatnya di pohon beringin, di pohon kelapa, di pohon beringin. Nah, begitu diikat, ditarik sampai mati pun tak akan lepas, kecuali pohonnya sudah tua, sudah ambruk, sudah rusak, sudah hancur. Tapi kan nggak mungkin kan? Nah, seperti itu harus diikat. Nah, setelah diikat, apakah sudah cukup? Enggak. Rusa udah ditangkap terus diikat, terus ngapain? Ditinggalkan? Enggak. Ada prioritas. Ini mau dijual atau mau disembelih? Kalau dijual ya bawa ke pasar. Kalau disembelih ya mana parangnya? Mana pisaunya? Habis ditangkap di hutan, capek-capek ngejarnya pun udah 3 hari 3 malam. Bau rendang pun tak pernah kecium 3 hari 3 malam itu. Gara-gara rusa. Begitu dapat ikan sini tinggalin. Apa manfaatnya? Ya kalau dijual, bawa ke pasar. Kalau disembelih, ya bawa ke rumah, ambil pisau, masak. Mana kunyitnya, mana ketumbarnya? Kok saya tahu kunyit ketumbar, pernah pegang? Aduh. Nah, baru makan. Jadi itu rusak. Betul ya? Begitu juga dengan il. Udah didengar, udah dicatat, udah. La ilaha illallah. Terus begitu doang. Ulang, amalkan. Nah itu maksudnya. Ulang dan amal. Baru ilmu itu bermanfaat. Jadi orang berilmu nggak cuma cukup dengan banyak buku, banyak kitab, tapi juga harus mengulang. Sebagaimana orang yang banyak kitab tidak menjamin dia jadi alim, apalagi orang tersebut tak punya kitab. Ya kan? Kita sudah ngejar rusa, tiba-tiba masih lapar. Kenapa? Karena rusanya lepas atau dicuri orang. Ilmu pun begitu. Ketika ilmu lepas dari kita, maka kita akan selamanya lapar. Ada kalimat di dalam mahfuzat, di dalam pepatah Arab, khairu jalisin fiz zamani al-kitab. Sebaik-baik teman duduk itulah kita. Bukan teman nongkrong, kitab. Yang paling hebat lagi, sambil duduk baca kitab ditemani oleh kopi majelis. Masuk Ustaz. Subhanallah. Itu luar biasa lagi dia. Ada kopi majelis. Ada kopi majelis. Habis. Cepat laku malam ini ternyata. Subhanallah. Nantilah ya. Insyaallah. Jadi begitu ya. Khairu jalisin fi zamani kita. Jadi sebaik-baik teman duduk itu adalah kitab. Lebih mantap lagi sambil ditemani kopi. Itu kan kopi. Kopi Majalis. Masuk lagi Ustaz. Baik. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ma ahsana qauluhu. Ini sekitar 7 baris lagi. Wa ma ahsana qaula ba'dihim. Dan
baiklah perkataan sebagian dari para ulama, idza lam takun, apabila engkau tidak menjadi hafizan, orang yang menghafal, wa'iyan, orang yang memahami. Apa syaratnya? 2, menghafal dan paham. Paham tak hafal, gak kuat ilmu. Hafal tak paham, apalagi apa yang dihafal tak paham. Yang dihafal tak paham. Yang hafal ini tadi. Mata hadis itu punya 2, punya matan, punya apa itu matan? Wallahu a'lam, pokoknya matan dasar. Ini luar biasa. Betul nggak? Nah, harus tahu apa itu matan, harus itu tahu sanad. Ketika orang tanya, hadis itu ada 2 komponen. Ada sanad, ada matan. Ada orang tanya, apa itu sanad? Sanad itu rentetan perawi hadis. Kalau dengar nanti diriwayatkan dari pulan nama-nama itu semuanya, mulai dari penulis dari Imam Bukhari sampai dengan sahabat Rasulullah, itu disebut dengan sanad. Semua perawi itu rentetan disebut dengan sanad. Nah, yang di bawahnya nanti ada perkataan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Karena ada setelahnya itu disebut dengan matan. Artinya redaksi ataupun isi dalam hadis. Oh, ini belajar di mana? Sudah alim ini. Padahal masih bawaan. Ya. Sudah. Kenapa? Sudah ada dihafal, kemudian juga ada paham. Kalau ngafal saja nggak ada paham, bahaya. Maham nggak hafal juga nggak kuat. Mana dalilnya? Sekarang kita menceritakan hukum sesuatu. Ya, tapi kalau kita punya hadis Rasulullah, kita punya ayat Al-Quran, maka apa yang kita sampaikan, hujah yang kita sampaikan menjadi lebih kuat. Kenapa? Ada dasar. Orang yang dengar pun, subhanallah, satu hukum 2 hadis, satu hukum 2 hadis. Ada orang sebaliknya. Gua jauh ngomong satu hadis. Itu lebih alim daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar aja nggak pernah bicara hadis 2 jam. Ini harus kecuali kita baca kitab. Ada rujukan, ada skenario-nya, ada struktur yang sudah ada. Kalau nggak, harus baca hadis. Harus baca, maka hujahnya lebih kuat. Apalagi kalau mengerti ilmu bahasa. Nah, kita jelaskan. Ini secara bahasa ini dari asal dari kata ini, maknanya begini, ini begini, ini begini. Cakep deh. Itu kalau saya punya anak perempuan, cepat saya jadikan menantu. Kalau punya, kalau yang baca Al-Quran gak jelas sin dan sofnya, balik kanan, gerak. Idza lam takun hafizan wa'iyan, apabila engkau tidak jadi penghafal dan orang yang paham, fajam'uka, maka engkau mengumpulkan atau pengumpulanmu lil kutub, untuk buku-buku la yanfa, tidak bermanfaat. Jadi bikin pustaka enggak ada manfaat kalau enggak ada orang baca. Enggak ada manfaat kalau majelis taklimnya mati. Enggak ada manfaat kalau udah enggak ada orang baca. Enggak ada guna sama sekali. Sebab atabtiqu bil jahli, apakah engkau akan berbicara dengan kebodohan fi majlisi, dalam sebuah majlis. Sebelum kita habis, saya ulangi. Coba diperhatikan kembali. Atabtiqu bil jahli fi majlis, apakah engkau akan berbicara? Tamtik, berbicara. Kenapa tamtik disebut berbicara? Karena tamtik itu berbicara dari atas dasar pemikiran. Makanya dalam ilmu mantik, manusia itu disebut dengan al-hayawanun natik, hewan yang natik, hewan yang berpikir. Karena natik itu berbicara atas dasar berpikir, logika. Sudah. Apakah engkau akan berbicara dengan kebodohan di suatu majelis, datang ke majelis ngajarin orang tapi bodoh? Kenapa? Bagaimana bisa? Wa ilmuka, dan ilmu fil baiti, di rumah, mustaudaun, tersimpan. Orangnya pergi ke majelis, ilmunya disimpan di rumah. Apa yang kita bicarakan? Sama seperti orang zaman sekarang. Begitu di rumah, alim.
imannya kuat di rumah. Begitu sudah keluar buka laci iman, tunggu sebentar ya, keluar bentar. Kedai kopi, nanti aku ambil lagi. So kan pergi kedai kopi. Gak ada iman, karena udah ditaruh di tadi di laci. Pergi. Akhirnya masuk surga siapa? Ya laci ini. Dia nggak masuk surga. Laci punya iman. Kita lanjutkan. Wa idza amkana, apabila memungkinkan. Nah, ini tadi pertanyaan kan? Ustaz, rasa beli enggak ada uang. Ustaz, enggak sanggup sewa, enggak ada uang. Ustaz, enggak bisa pinjam karena enggak ada yang teman yang bisa pinjam. Bagaimana? Wa idza amkana, dan apabila memungkinkan, tahsiluha bisyira, dia mendapatkan buku bisyira'in dengan cara membeli. Lam yashtaghil binasqiha. Lam yashtaghil, maka dia tidak perlu sibuk. Tidak perlu menyibukkan diri. Yashtaghil artinya sibuk. Binasqiha, dengan mencatatnya. Yang dicatat itu bukunya dulu dicatat. Baru kemudian dicatat penjelasan. Begitu orang lama belajar. Bukan pemahamannya dicatat, tapi kitabnya dulu disalin. Jadi kalau sudah punya buku, nggak perlu lagi sibuk menyalin. Wala yang bagi, dan tidak seharusnya ayashtaghila, dia menyibukkan diri bidawamin naskhi, dengan terus menerus menyalin, illa, kecuali fima, pada apa-apa yata'adzaru uzur, atau terhalang tahsiluhu, mendapatkan kitab li'adami, dengan sebab tidak ada thamanihi, uang. Thaman itu harganya uang, nggak ada uang. Tadi kayak saya katakan untuk beli, nggak bisa sewa. Au ujrah istinsakhi, atau tidak bisa membayar upah untuk menyalin. Ini kita perintah orang satu orang. Istinsakh itu minta orang disalin. Ujrah upah, artinya kita sendiri nggak bisa menyalin karena kita sendiri nggak bisa menyalin karena nggak ada uang. Di saat yang sama kita juga tidak punya uang untuk mengupah orang untuk menyalin. Boleh orang untuk menyalin kitab, boleh. Terus yang teman-teman catat yang di sini apa? Itu pemahaman dari kalau pemahaman ya jangan suruh salin sama orang, salin sendiri. Tapi kalau kitabnya disuruh salin, kalau misalkan kita tidak punya kitab, maka teman-teman yang sudah punya kitab malam ini sudah bisa bawa pulang kitab. Jaga dengan baik, simpan dengan baik. Saya sudah tamat belajar ini tinggal berapa poin lagi? 2 halaman lagi, 3 halaman lagi ya. Simpan dengan baik-baik apa yang sudah dibagi, catatan yang sudah ada, nanti wariskan kepada anak cucu. Ingat, ini kalau diwariskan ke anak cucu, insya Allah pahalanya ngalir ke dalam kubur. Tapi kalau ini yang diwariskan, belum tentu. Kalau ini diwariskan ke anak cucu, insya Allah nanti teman-teman di luar pergi, anak-anak kita belajar di rumah, pahalanya itu selalu nyampe ke kita. Kuburan kita kok terang, terus ternyata anak kita sedang mempelajari ilmu yang kita tinggalkan. Barokahnya sampai ilmu yang bermanfaat. Kuburan kita bercahaya, gak gelap. Kenapa? Karena pakai ampere yang tinggi. Jadi gak pernah mati lampu. Coba kalau ampernya rendah, bentar koslet. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada yang diwariskan yang bermanfaat sehingga kubur menjadi bercahaya. Seperti itu. Allah. Jadi kalau yang sudah ada kitab boleh dibawa pulang, jaga dengan baik, simpan dengan baik, jaga dengan baik, ya. Sudah dibagi Ustaz itu saya. Yang sudah hilang bagaimana Ustaz? Cari di mana kitab. Cari di mana? Ini gudang ilmu, bukan hanya gudang ilmu tapi gudang pahala. Kalau gudang pahala dan gudang ilmu hilang, lantas apa yang tidak hilang dari ini? Ada 2, bisa jadi gudang harta atau gudang keinginan dunia. Itu berbahaya. Kita simpan yang begini untuk supaya mengimbangi keinginan-keinginan. Karena kita ini manusia, punya yang baik, punya yang buruk kan? Kita imbangi. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, tamhuha, maka niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Tapi bukan gara-gara saya ngomong begini nanti ulang-ulang.
Gimana ulang-ulang? Nggak sholat, bisa tobat. Saya nggak sholat lagi, tobat nih. Nggak sholat lagi, tobat nih. Kenapa itu begitu? Kata Ustaz Abna, saya mulai dari kesehatan, ikuti dengan kebaikan, terhapus itu kejahatan. Ketemu sama saya sejawat tuh. Terakhir, poin terakhir, wala yahtamma bil mubalaghah, jangan terlalu memperhatikan. Yahtam artinya memperhatikan. Bil mubalaghah, berlebih-lebihan. Fi tahsinil khati, dalam memperbaiki tulisan. Ada orang tuh tulisannya bagus kok. Sampai kelewat, gurunya udah sampai ke Bogor, dia masih di Depok. Karena bagus sekali tulisannya, rapi itu. Makanya saya pernah dengar dulu waktu di Al-Azhar itu kita dengar guru, saking seriusnya dengar guru tulisnya sampai nggak melihat buku. Ternyata begitu lihat kerja. Harusnya kan lurus ya, tapi karena nggak lihat jadi begini tulisannya, kerja. Yang lucunya, ba jadi ta jadi apa? Membaca lagi, apa ya? Oh ya, oh ini la yub'i. Tertulisnya tadi sudah bolak-balik. Sudah bolak-balik. Oh ini la yub'i, karena kalau pakai yang lain titik yang lain tidak sesuai. Kalau pakai ta, apa la yub'i? Apa itu? La yub'i. La yub'idu, la yub'idu. Enggak cocok. Pakai ta la yub'idu, enggak cocok. Pakai ya, pakai ya lebih susah lagi ya ketemu ya. Gimana bacanya? Gimana? Pakai apa? Berarti yang benar pakai apa? Yub'idu. Nah, gitu. Karena saking cepatnya menulis, titik ada, cuma titiknya sudah lari ke bawah dah. Karena nggak ngelihat tadi itu, bentuknya terjang. Kenapa? Karena saking cepatnya. Tetapi itu juga nggak benar sebenarnya. Karena bisa saja kalau nggak kejar, nanti bisa nggak ketahuan kan? Bisa samar-samar kan? Makanya disebutkan di sini begini. Wa innama, dan sesungguhnya yahtamu, yang dia memperhatikan bitashihi, dengan cara membenarkan tulisan. Nah, jadi bukan bagusnya tapi benar. Kalau benar dan bagus akan lebih bagus, akan lebih baik. Maka biasanya dulu kami di pondok itu dulu diajarkan begini. Nah, tulisan di lokal masih rusak-rusak, pasti nggak bagus. Nah, biasa disuruh beli buku satu lagi di kamar, kita salin ulang yang sudah kita salin di lokal untuk membenarkan. Ada dua keuntungan. Satu, menjaga catatan tetap terjaga. Yang kedua, menyalin itu juga sudah mengulang. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak kita membaca. Nah, ini manfaat. Yang terakhir, koma ya. Wala yasta'iru, dan tidak boleh dia meminjam. Yasta'ir itu meminjam. Nah, ini bahasa anak pondok. Anak asta'irku bisa. Suwe ya. Anak saya ini kusuwe ya. Saya pinjam gelas sebentar ya. Asta'ir dong. Nah, ada yasta'ir dong. Entah kapan orang Arab dong. Anto tasna'in pula yo. Kolil tasna'in. Sedikit pinjam. Sedikit pinjam. Alah, kolil tasna'in. Itu kita ke Mesir rasanya gemes banget dengarnya. Kalau ada orang ngomong bahasa Arab gitu gemes, tapi dulu kita juga. Sekarang kita gemes lihat orang ngomong begitu. Dulu padahal kita juga sama. Aduh, karena orang kita itu suka menerjemahkan bahasa sesuai dengan redaksi bahasa Indonesia. Contoh misalnya apa? Saya nggak habis pikir. Nggak tidak habis selesai berpikir. Jadi akhirnya apa? Saya tidak selesai berpikir. Padahal nggak habis pikir itu kan bukan nggak selesai berpikir. Nggak habis pikir itu artinya tidak kebayang. Ini nggak habis pikir itu nggak kepikir-pikir, kan lucu jadi ya. Karena diterjemahkan, ana la antahi fikir, nggak habis pikir. Wala yas'iru, dan tidak meminjam kitaban, suatu kitab, ma'a imkani, dengan adanya kemungkinan atau kemampuan ya, syira'ihi, membelinya, au ijaratihi, atau menyewanya. Jadi urutannya beli, sewa, dan pinjam. Kalau sanggup beli, nggak sanggup beli, pilih dulu opsi sewa. Gak ada satu kitab yang bisa disewa, ya baru dipilih. Ustaz, nggak bisa dibeli, nggak bisa disewa, nggak bisa dipinjam. Diapain? Disalin. Udah tadi kan? Bisa. Nggak bisa disalin, Ustaz.
Susah saya jawabnya itu. Itu kalau sudah ada pertanyaan begitu, itu jawabannya cuma satu. Baca surah Al-Baqarah, kisah pertanyaan Bani Israil tentang kerbau, sapi betina. Nah, baca ayat itu. Nah, itulah jawabannya. Kalau sudah sampai di itu, itulah jawabannya. Tahu kan kisah tentang sapi betina itu? Mereka bertanya kepada Nabi. Kan Nabi Musa, ini cerita terakhir ya. Nabi Musa bilang ke kaum Bani Israil, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah itu menyuruh kalian tuh menyembelih sapi betina. Nah, setelah itu ayat selanjutnya ditanya oleh orang Bani Israil. Sapi yang disembelih itu sapi yang seperti apa? Ditanya seperti apa? Orang kalau udah disebut sapi betina orang ditanya sembelih aja udah. Ini kita tanya lagi, sapi seperti apa? Ya kalau udah ditanya dijawab. Qala innaha yaqulu innaha baqaratun la faridun. Dia kan diberi syarat kan? Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Ternyata enggak berhenti di situ orang Bani Israil. Tanya lagi, malaunuha? Warnanya apa? Dijawab lagi, safra'u fatul launuha rasulun nadirin, warnanya kuning yang membuat mata tertarik. Mana ada sapi kuning matanya tertarik yang bisa membuat kita tertarik? Gimana ceritanya? Berhenti lagi enggak, ditanya lagi, bagaimana maksudnya itu? Ditanya lagi. Sampai 3 kali pertanyaan itu dilakukan oleh Bani Israil yang menyebabkan penyembelihan sapi itu menjadi berat. Hampir-hampir saja mereka tidak jadi menyembelih. Nah, makanya kalau sudah dijelaskan tadi ya, kalau enggak ya disalib. Kalau nggak bisa disalib, nah percaya. Ada di surah Al-Baqarah. Ya, percaya. Saya kira itu saja. Kalau jasa, buku kita tinggal berapa halaman lagi? 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2 halaman lagi ya. 2 lembar, 5 halaman. Tapi 5 halaman ini yang 2 ini kan tinggal sedikit 3 baris ya. Jadi 4 halaman lagi insyaallah. Lebih kurang 2 kali pertemuan sudah selesai. Dan nanti ada sebelumnya saya mau sampaikan, nanti setelah saya tutup jangan langsung bubar dulu, ada ya ini saya sampaikan ke teman-teman ya. Ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Semoga nanti saya juga berharap untuk mendoakan supaya program kita bisa jalan. Saya kira ini saja dari saya malam ini. Apa yang saya sampaikan adalah pada hakikatnya kalau yang benar itu adalah milik Allah dan milik saya hanya pemilik lidah yang dititipkan lidahnya untuk disampaikan. Jadi hanya perantara saja. Apabila lidah saya kemudian mengucapkan yang salah, itu menunjukkan bahwa saya adalah manusia yang lemah dan kesalahan itu murni datangnya dari saya, dan saya berharap supaya Allah mengampuni dan semua orang memaafkan. Berkelan seperti yang baca doa. Ya, silakan Aris ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.